Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut penjabaran materi dari saya mengenai mata kuliah Peradilan Tata Usaha Negara dan Mahkamah Konstitusi. Bab 1. Dasar-dasar Peradilan Tata Usaha Negara. A. Dasar hukum pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara. Negara tidak hanya bertugas menjaga ketertiban semata-mata, tetapi negara ikut aktif campur tangan mengusahakan dan menyelenggarakan warga negaranya untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Dalam ikut aktif menyelenggarakan kesejahteraan tersebut, negara ikut campur tangan secara instan atau terus-menerus mengurusi kehidupan pribadi masing-masing individu. Campur tangan negara dalam berhubungan dengan individu warga negara maupun hampir seluruh aspek kehidupan. B. Asas-asas peradilan tata usaha negara, diantaranya yang pertama ada asas praduga. Asas ini mengandung makna bahwa setiap tindakan penguasa harus selalu dianggap benar menurut hukum, sampai kemudian ada pembatalannya oleh yang berwenang. Yang kedua, asas pembuktian bebas. Hakim yang menetapkan beban. Hal ini berbeda dengan ketentuan pasal 1865 BW atau KUH Perdata. Asas keaktifan hakim yang dimaksud untuk mengimbangi kedudukan para pihak. Karena tergugat adalah pejabat atau badan tata usaha negara, sedangkan penggugat adalah orang atau badan hukum perdata. Yang keempat, asas putusan pengadilan mempunyai kekuatan yang mengikat. Sengketa tata usaha negara adalah sengketa hukum publik. Dengan demikian, putusan pengadilan tata usaha negara berlaku bagi siapa saja, tidak hanya berlaku bagi pihak yang berperkara saja. Kemudian ada C, sumber-sumber peradilan tata usaha negara. Yang pertama ada undang-undang atau hukum administrasi negara tertulis. Kedua, praktik administrasi negara atau hukum administrasi negara yang merupakan kebiasaan. Yang ketiga, jurisprudensi. Dan yang keempat, anggapan para ahli hukum administrasi negara. Kemudian bab 2, sengketa tata usaha negara. Sengketa tata usaha negara diatur dalam pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang kemudian yang sekarang adalah pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yaitu sebagai sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Unsur-unsur sengketa tata usaha negara yang pertama, sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara. Kedua, antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara. Kemudian yang ketiga, sebagai akibat dikeluarkannya KTUN termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian di sini ada penjelasan tentang penetapan tertulis, yang dimana istilah penetapan tertulis terutama menunjukkan kepada isi dan bukan kepada bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara. Kemudian dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara, yang dimana adalah badan atau pejabat di pusat dan daerah yang melakukan kegiatan yang bersifat eksekutif. Kemudian ada yang berisikan tindakan hukum tata usaha negara, yaitu tindakan hukum yang bersumber pada suatu ketentuan hukum tata usaha negara yang menimbulkan hak dan kewajiban pada orang lain. Kemudian bersifat konkret, individual, dan final, yang artinya konkret sebagai objek yang diputuskan dalam KTUN itu tidak abstrak tetapi berwujud.